Ayo nih Ken, sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Alhamdulillah. Amin, terima kasih ya Ken. Nah, luar biasa sekali antusias kalian hari ini. Semuanya hadir atau ada yang izin? Hadir semua, Ibu. Nah, sip. Minggu lalu kita telah mempelajari dan berhasil membuat pola dasar badan wanita dengan Kupnat standar. Masih ingat kan fungsi dari Kupnat sendiri itu apa? Hayo, siapa yang ingat? Berarti kita harus mengulang lagi nih dari pertemuan lalu. Kupnat itu fungsinya adalah untuk membentuk lekuk tubuh. Dari itu, pada hari ini kita akan belajar untuk naik level, yaitu belajar bukan hanya menyembunyikan Kupnat, tetapi membuat elemen garis desain menjadi lebih cantik. Nah, sekarang coba lihat dari dua gambar berikut ini. Menurut kalian, manakah yang lebih rapi dan lebih mahal? Adanya garis pada kerung lengan hingga pinggang ke bawah, atau dress dengan tanpa Kupnat atau tanpa garis? Nah, tidak sekali kan? Garis tersebut dinamakan dengan princess line. Lalu, pernah nggak kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat garis tersebut? Apakah dibuat dengan awur-awuran atau ada caranya? Ada caranya. Nah, benar sekali. Pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang definisi princess line, tentang kelebihan princess line, karakteristik, dan bagaimana cara membuat princess line itu sendiri. Sebelum itu, garis hias princess atau dikenal dengan princess line adalah desain garis vertikal yang melintasi titik puncak basti. Garis hias ini pada umumnya terlihat mulai dari bahu atau kerung lengan hingga ke titik puncak basti, lalu turun ke bawah pinggang hingga ke bawah dress. Hasil dari pemindahan Kupnat menjadi garis princess ini akan memberikan kesan tubuh yang ramping. Selain itu, dapat memberikan efek tinggi terhadap si pemakai. Garis princess ini paling cocok digunakan untuk orang yang bertubuh gemuk dan bertubuh berisi, sehingga memberikan kesan ramping dan tinggi. Nah, garis princess itu sendiri bukan hanya dua jenis, dari bahu dan kerung lengan, tetapi memiliki jenis-jenis variasinya. Salah satunya adalah garis princess pada bahu, garis princess pada kerung lengan, garis princess pada leher, dan garis princess dengan variasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas dan fokus terhadap pembuatan garis princess pada bahu. Sebelum itu, sebelum praktek, kita harus menyiapkan pola dasar badan yang sudah Ibu berikan tugas di minggu lalu. Coba diangkat untuk pola dasar yang sudah disiapkan. Nah, iya. Langkah-langkahnya diantaranya adalah sebagai berikut. Membuat pola dasar princess line pada bahu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyiapkan pola dasar badan dan menutup Kupnat atau Kupnat pada sisi ditutup dengan cara yang pertama, membuat tanda di antara setengah panjang bahu. Lanjut diikuti ya anak-anak. Ya. Lalu tarik garis di antara setengah bahu hingga menemui puncak Kupnat pada titik pasti. Dan tarik garis lurus untuk menentukan pemotongannya. Dalam menentukan garis
bisa menggunakan garis yang tidak terlalu kaku, seperti menggunakan garis lengkung pinggang atau menggunakan garis siku. Lalu diberikan tanda untuk pemotongannya. Setelah tanda dibuat, gunting tanda ini menyesuaikan pola dan pukul pada sisi ditutup. Lalu, setelah pukul pada sisi ditutup, karena kita menggambar pola konstruksi, maka bidangnya harus datar, yaitu dengan cara membuka garis princess sesuai dengan tanda. Sampai sini sudah dipahami? Sudah. Dari hasil ini kita akan menemui dua bagian, yaitu yang pertama bagian yang dekat dengan tengah muka dan bagian yang kedua yaitu dekat dengan sisi badan. Nah, sampai sini sudah paham? Paham Ibu. Kalau kalian sudah paham, sekarang Ibu ingin kalian untuk mencoba tantangan yang lebih baru, yaitu membuat variasi princess line pada kerung lengan. Semuanya sudah siap pola dasarnya? Sudah Ibu. Nah, tekniknya juga hampir sama. Perbedaannya hanya pada titik basti yang akan pada titik mulainya. Jika pada bahu, garisnya dimulai pada garis bahu, sedangkan jika pada kerung lengan dimulai dari garis kerung lengan. Benar sekali. Untuk itu, silahkan kalian buka buku prakteknya dan mulai melakukan praktek. Nah, ini kan garis lengkungmu sudah bagus. Tapi, coba haluskan sedikit lagi ya di bagian puncak dadanya agar tidak terlalu tajam sudutnya, oke? Nah, iya, kamu. Jangan lupa juga ya, teman-teman juga diingatkan untuk jangan lupa memberikan tanda panah sebagai arah serat kain yang nantinya akan mempermudah peletakan pola pada kain. Oke. Baik anak-anak, praktek kita sudah selesai. Ibu ingin kita melihat dan mengapresiasi hasil kerja satu sama lain. Ibu minta salah satu perwakilan untuk menunjukkan hasil pecah pola princess line pada kerung lengan untuk maju di depan kelas. Silakan beri tepuk tangan untuk Lili. Wow. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pecah pola princess line dari kerung lengan. Pertama, saya mengukur setengah 21 cm dan tengah garis. Membuat garis lengkung menggunakan penggaris kerung ke arah puncak dada. Setelah itu, saya menggunting polanya menjadi dua bagian, tengah muka dan sisi muka. Saya juga menutup pukul samping dan memindahkannya ke garis princess tadi. Tidak lupa, saya sudah memberi tanda arah serat dan nomor pola 1 dan 2 agar tidak tertukar saat diletakkan di kain nanti. Nah, luar biasa sekali penjelasannya Lili. Penjelasannya juga sangat sistematis. Sekarang
tahun ini. Bagaimana menurut kalian? So smooth. Garisnya terlihat sangat halus, Bu. Tidak ada sudut tajam di bagian dada. Nah, benar sekali. Jawaban kalian sangat benar. Garisnya sangat smooth, sangat halus. Bagus. Jika garis tidak smooth atau runcing, maka menimbulkan patah yang nantinya saat dijahit menghasilkan hasil yang tidak maksimal atau menonjol aneh dan membuat bentuk tubuh tidak maksimal. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Lili. Mengapa kamu memberi tanda pola atau tanda panah arah searah tegak pada kedua potongan pola tersebut? Soalnya agar saat polanya diletakkan di atas kain itu posisi serat kainnya tetap lurus, Bu, sehingga hasil bajunya nanti jatuhnya bagus dan tidak melintir. Nah, benar sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Ini bisa dulu di tempatnya. Makasih, Bu. Nah, dari presentasi ini tadi kita bisa belajar bahwa membuat pola bukan hanya sekedar menggambar garis, tetapi juga tentang ketelitian tanda pola. Ingat, 3 kunci dari Princess Line. Yang pertama, titik yang tepat, garis yang luas, dan tanda pola yang lengkap. Jika kalian merasa garisnya masih kurang, silakan untuk melihat referensi yang Ibu berikan pada media pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Nah, sudah selesai kan? Sudah. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya ke kalian. Bagian mana dari pembuatan pola tadi yang kalian merasa bahwa itu adalah paling sulit dan membuat kalian sempat merasa bingung? Saya ya, Bu. Iya nih Ken, apa kesulitannya? Menurut saya pas bagian menyambung garis dari kerong lengan ke puncak dada itu, Bu, rambut garisnya terlalu kaku atau malah terlalu melengkung gitu. Nah, itu wajar nih Ken, karena seorang ahli pola yang profesional itu membutuhkan waktu yang panjang atau waktu yang lama untuk merasakan keluasan dari garis tersebut. Nah, demikian penjelasan yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini. Pada pertemuan Ibu ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat pola Princess Line dengan skala 1/4 dengan variasi pada leher. Tekniknya pasti sama kan? Kalian paham kan? Paham, Ibu. Nah, dari materi ini, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ken. Berdoa. Selesai. Amin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat diaplikasikan di gaun-gaun yang akan kalian ciptakan. Dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.